berdampak besar bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspiratif. Semoga setiap hari semakin sukses, makin mulia. Baru-baru ini Anda mungkin mendengar berita ya, karena beritanya cukup viral ya. Vanessa Angel beserta suaminya tewas ketika sedang melakukan perjalanan ke Jawa Timur ya. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Kalau dilihat perjalanan hidupnya semakin mendekati kematian, beliau semakin baik ya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam saya mendoakan mudah-mudahan beliau diterima di sisinya, ditempatkan di tempat yang sangat layak. Ada sesuatu yang kemudian kayaknya perlu kita bahas pada kali ini. Apa yang terjadi sebelum kemudian Vanessa Angel beserta suaminya meninggal ya? Ternyata di video-video yang ditayangkan itu, yang saya tonton nih, banyak sekali yang mengungkapkan kalau nanti aku meninggal, kamu gimana? Ya, sang suami menjawab, ya aku ikut meninggal ya. Gimana dengan anak-anak kita? Kan anak kita kan sudah dijamin dengan asuransi gitu ya. Dan menariknya ya, pada kejadian ini ternyata suami istri ini meninggal dan kemudian anaknya selamat ya, dan boleh jadi memang sudah disiapkan asuransi untuk anaknya ya. Dan ini dalam videonya tidak hanya sekali diucapkan, beberapa kali ya. Dan saya ingin kaitkan dulu, mungkin Anda juga pernah mendengar ada seorang artis yang meninggal ya gara-gara sakit hatinya itu mengalami kerusakan, dan kita lihat apa yang terjadi sebelum beliau meninggal, yang rutin dilakukan. Beliau sering menyanyi, hancur, 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 hancur hatiku, hancur, hancur, hancur hatiku. Gitu ya. Ternyata kalau kita lihat dari kacamata keilmuan, ya berkaitan dengan habit, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita lakukan, boleh jadi akan terwujud dalam kehidupan nyata. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih supaya kemudian habit keseharian yang kita lakukan itu berdampak besar bagi kehidupan kita di masa depan. Banyak buku habit yang menarik ya. Salah satunya Atomic Habit ya. Bagaimana atomic itu kecil, habit itu kebiasaan. Kebiasaan kecil ternyata bisa mengubah hal-hal yang besar. Saya sangat paham dengan ini. Selain memang banyak cerita-cerita, saya juga mengalami ya, mendampingi UKM dulu waktu awal-awal kita diskusi gimana ya kita bisa membantu pengusaha kecil ya yang sebenarnya usahanya layak tapi nggak bankable. Kenapa nggak bankable? Karena dia tidak mencatat transaksinya gitu ya. Sementara kalau mau pinjam ke bank itu dia keuangannya, laporannya kudu jelas gitu. Nah dia tidak ya. Dan kemudian yuk kita buat yuk. Tapi gimana ya supaya kemudian itu halal gitu. Kalau kita melakukan simpan pinjam bantu mereka itu halal. Akhirnya kami membuat waktu itu namanya gerakan 1001 BMT, Baitul Mal wa Tamwil ya. Dan itu terus berkembang, terus bertumbuh. Diskusi sederhana itu terus berkembang, muncul forum ekonomi syariah ya. Sekarang sudah berubah lagi menjadi perhimpunan Baitul Mal wa Tamwil seluruh Indonesia yang membernya juga makin bertambah. Dan Anda tahu, setahu saya sih, yang dulunya itu hanya omongan-omongan ringan, omongan kecil, tapi kemudian rutin dilakukan. Dan perlu Anda tahu, BMT sekarang sudah bantu lebih dari 1 juta orang, ya. Dan total asetnya ya sudah mendekati 20 triliun. Bayangkan ya, dari sesuatu yang sederhana menjadi besar. Nah, bagaimana sekarang supaya habit-habit kecil yang kita lakukan menjadi membesar, bisa menjadi miliaran, triliunan ya. Dan kemudian membuat hidup kita makin sukses. Nah, ternyata ada 4 poin yang perlu teman-teman semua Sobat Inspiratif lakukan supaya kemudian habit-habit yang keseharian dilakukan itu berdampak besar bagi kehidupan di masa depan. Yang pertama, kalau kita mau menciptakan habit, pastikan itu obvious ya, jelas. Yang dilakukan jelas. Misalnya hari ini saya mau olahraga, jelas nggak? Kurang jelas. Tapi kalau hari ini saya akan jogging 30 menit. Hari ini saya akan bersepeda 10 kilo. Hari ini saya akan treadmill 20 menit. Itu jadi jelas ya. Maka kalau itu jelas akan mendorong kemudian kita melakukan ya. Termasuk jelas itu berarti apa?
jelas ada pengingatnya. Ya. Kalau kita mau menurunkan berat badan, pastikan di kamar ada timbangan. Ya. Di tempat makan mungkin ada timbangan. Berarti begitu bangun tidur, nimbang. Saya salah satu indikator alat ukurnya itu. Kok kayaknya badan sudah merasa berat nih, saya nimbang. Pokoknya saya tidak boleh lebih dari 80 kilo. Saya prinsipnya begitu. Sudah 79,9 ini, tinggal dikit lagi. Maka pola makannya kemudian saya atur, kemudian saya juga olahraga, dan kemudian juga pola istirahatnya kemudian saya atur. Jadi pastikan obvious, jelas kegiatannya, ya, jelas kemudian pemicunya, pengingatnya, gitu ya. Yang kedua, kalau sesuatu itu ingin kemudian Anda lakukan menjadi habit selain kemudian jelas yang mau dilakukan, jangan lupa atraktif. Ya, supaya senang melakukannya. Atraktif itu apa? Memadukan habit yang baru dengan habit lama yang kita suka. Ya, misalnya apa? Misalnya saya suka dengerin musik, ya. Terus Anda ingin olahraga, ya udah, sekarang sambil olahraga sambil dengerin musik, ya. Atau saya paling suka kalau ngobrol sama istri sama anak. Maka ketika olahraga jalan pagi, saya ajak, yuk kita jalan-jalan yuk, ya, sambil ngobrol di perjalanan. Nah, itu membuat kemudian jadi habit. Jadi sekarang saya sudah punya kebiasaan setiap hari paling tidak olahraga 30 menit, ya. Salah satu membangunnya dengan yang saya suka itu, ya. Yang saya suka misalnya ngobrol sama istri, saya ngajak jalan istri. Sama anak, saya ngajak sama anak. Dan kemudian apa? Sambil kemudian jalan, saya juga semakin tua harus mendekat kepada Yang Maha Kuasa sambil zikir, sambil olahraga. Itu enjoy, itu nikmat, dan senang melakukannya, bahkan ketagihan. Kalau, hari ini aku belum melakukan olahraga ya. Hari ini saya belum melakukan olahraga sambil berzikir ya. Atau olahraga bersama anak ya, olahraga bersama istri ya. Dan itu menjadi suatu habit sehingga, jadi lebih senang menjalankannya. Jadi jangan lupa, coba Anda kira-kira apa tuh kebiasaan yang sebelumnya disukai, nah kemudian dipadukan itu dengan kebiasaan baru yang mau dilakukan. Jadi sudah dua nih, obvious, kudu jelas yang mau dilakukan. Ya. Yang kedua apa? Atraktif. Atraktif itu mengawinkan antara kebiasaan baru yang mau menjadi kebiasaan dengan kebiasaan lama yang Anda sukai. Misalnya karena mungkin Anda orang soleh gitu ya, sukanya itu murotal ya. Maka sambil olahraga sambil dengerin murotal ya. Dan itu akan kemudian terdorong kita untuk selalu melakukan. Yang ketiga, itu ternyata easy, mudah. Jangan membuat kebiasaan yang susah ya. Misalnya sudah biasa bangunnya jam 5 misalnya, tiba-tiba saya hari ini akan mulai bangun jam 3. Saya jamin nggak bangun. Tapi misalnya saya akan bangun 15 menit lebih cepat dibandingkan sebelumnya ya. Jadi jam 5 kurang 15. Begitu sudah terlatih, saya akan bangun lagi 15 menit lebih cepat dari sebelumnya. Nanti lama-lama terbiasa ya. Biasa bangun pagi ya, sebelum subuh sudah bangun karena itu dilatih ya. Tapi ngelatihnya dengan cara yang mudah ya. Bahkan kalau di dalam buku Atomic Habit, James Clear mengatakan kalau kemudian ingin menjadi kebiasaan, sudah latih. Latihnya gimana? Lakukan kebiasaan yang mau Anda lakukan itu 2 menit aja. Nggak usah lama-lama. Ya, 2 menit tapi sering. Ya, 2 menit tapi berulang-ulang. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang kecil tapi berulang-ulang jauh lebih bagus dibandingkan kita tidak melakukan apapun. Atau bahkan sesuatu yang kecil dilakukan berulang-ulang itu jauh lebih bagus, jauh lebih hebat dibandingkan kita hanya melakukan sesuatu yang besar tapi cuma sekali. Makanya di video sebelumnya saya sudah pernah mengatakan, kalau nggak salah ya, Bruce Lee mengatakan, saya lebih takut kepada orang yang punya 1 jurus dilatih 1000 kali. Dibandingkan dengan orang yang punya 1000 jurus tapi dilatihnya cuma sekali-sekali, nggak punya kekuatan tonjokannya itu ya. Yuk, maka kemudian lakukan yang easy, yang mudah, yang Anda mudah melakukannya ya. Wah, saya nggak biasa olahraga, nggak apa-apa, lakukan 2 menit. Kalau istilahnya James Clear malah 2 menit nggak apa-apa tapi rutin. Besoknya 2 menit lagi, besoknya 2 menit lagi, besoknya 2 menit lagi. Nanti lama-lama alam bawah sadar akan mengundang Anda bahwa Anda perlu olahraga, bahwa Anda perlu melakukan kebiasaan baru. Saya sekarang sedang melatih kebiasaan baru. Dalam perjalanan saya selalu nonton video ya, dan nggak lama-lama. Nggak lebih 15 menit. Jadi kalau saya mau nonton, saya lihat yang tidak lebih dari 15 menit baru saya tonton ya. Jadi paling nggak satu video dalam perjalanan dari rumah ke kantor atau dari rumah kemanapun, saya selalu nonton video ya, yang itu durasinya tidak lebih dari 15
menit ya. Termasuk Anda juga kalau melakukan kebiasaan boleh juga salah satu video yang ditonton tentu video saya ini ya. Maka jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng ya, supaya kemudian ada pengingatnya. Insya Allah video-video saya tidak ada yang lebih dari 15 menit ya. Kalau ada ya sedikit sekali gitu ya. Kenapa? Mungkin karena itu juga berangkat dari kebiasaan saya ya. Saya kalau nonton video panjang-panjang itu, aduh capek, aduh lelah. Makanya sekarang saya punya kebiasaan. Bahkan karena sudah jadi kebiasaan, sekarang 15 itu, satu video itu pasti, kemudian kayaknya menarik lagi. Cari lagi video yang kurang dari 15 menit ya. Dan kalau ternyata perlu pendalaman, biasanya saya cari bukunya, atau saya cari video yang lebih panjang, atau saya bertanya kepada orang yang benar-benar ahli di bidang yang ditekuni. Oke, sudah 3. Pertama Pak, obvious. Yang kedua, atraktif ya. Yang ketiga, easy ya. Dan yang keempat apa? Satisfying ya. Anda melakukannya itu memuaskan hati Anda. Supaya memuaskan hati Anda berarti apa? Anda melakukannya, ketika melakukan itu Anda perlu mendapatkan hadiah. Misalnya apa? Aduh, hari ini aku kok kayaknya mager, males gerak gitu ya. Dan supaya kemudian aku bisa bergerak olahraga, maka aku ngasih hadiah. Aku akan nonton drama Korea. Misalnya setelah olahraga 30 menit. Dan tidak akan pernah nonton drama Korea kalau belum olahraga 30 menit. Nah, itu namanya memuaskan. Anda diberikan hadiah ya. Kalau Anda diberikan hadiah ketika melakukan sesuatu yang Anda suka, maka itu akan menjadi habit. Dan ingat ya, nggak usah ngoyo-ngoyo ya. Sekarang saya aliran termasuk kalau mau melakukan perubahan nggak usah ngoyo-ngoyo. Cukup 1% satu hari. 1% perubahan, 1%. Dan kalau 1% kita lakukan setiap hari, ternyata sudah di-riset oleh banyak orang. Dalam waktu 1 tahun, itu kita akan tumbuh 37 kali lipat dibandingkan hari ini. Jadi kalau Anda nonton video hari ini, tanggal berapa? Ayo, silakan simak. Dan nanti Anda akan lihat setahun yang akan datang. Kalau Anda konsisten 1 hari 1%, 1 hari 1%, 1 hari 1%, saya ketemu Anda setahun yang akan datang, Anda sudah 37 kali lebih hebat dibandingkan hari ini. Yuk kita buat habit yang baru dengan cara apa? Buat sesuatu itu jelas, obvious, ya, kemudian atraktif, kemudian easy, dan kemudian satisfying. Insya Allah kalau Anda lakukan itu, setahun yang akan datang, Anda akan menjadi sobat inspiratif yang luar biasa. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.